Halo guys, pemaksaan jilbab di sekolah negeri kembali terjadi guys. Dan kali ini terjadi di sebuah SMP negeri di Jawa Timur. Sebanyak 19 orang siswa perempuan atau siswi digunduli oleh gurunya yang berinisial EN atau nama sebenarnya adalah Endang. Tidak perlu lagi ya kita tutup-tutupi nama pelaku dari guru yang bertindak seperti ini. Nama guru tersebut yaitu Endang dan kabarnya beliau adalah guru bahasa Inggris yang sudah cukup sepuh. Artinya bukan guru yang berusia muda. Karena beliau adalah guru bahasa Inggris, tentunya kita mengira bahwa beliau adalah seseorang yang berwawasan internasional, berwawasan luas, tidak hanya terpaku pada satu kaum atau golongan saja. Namun faktanya tidak demikian. Sehingga pada minggu lalu beliau mengumpulkan beberapa siswi atau siswa perempuan yang dianggapnya tidak mematuhi ketentuan sekolah dan menggunduli kepala mereka, memotong rambutnya dengan mesin cukur rambut secara sembarangan dan acak-acakan. Padahal semua siswi-siswi tersebut sudah memakai jilbab. Loh, sudah pakai jilbab, kok malah masih digunduli? Alasannya karena para siswi tersebut di balik jilbabnya, di dalam jilbabnya tidak memakai daleman atau penutup kepala yang dikenakan sebelum jilbab dipakai yang disebut ciput. Jadi mereka sudah pakai jilbab, guys. Tapi karena tidak pakai daleman yang bernama ciput tersebut, para siswi tersebut ketika hendak pulang sekolah dikumpulkan dan digunduli oleh sang guru. Iya, saat ini sang guru tersebut, pelaku pemotongan rambut siswi tersebut yang bernama Ibu Endang, saat ini kondisinya sudah cukup menyedihkan. Ia dipecat dari jabatannya sebagai guru, tidak diperbolehkan mengajar lagi, dan ia ditarik ke kantor dinas pendidikan untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Tapi saya rasa sebaiknya ia juga dipecat total dari PNS ya guys. Biar ia benar-benar menyadari kesalahannya dan supaya guru-guru lainnya tidak melakukan hal yang serupa jika mereka masih ingin menjadi PNS. Karena PNS di negeri ini bukan hanya milik satu golongan. Ya guys, kalau kita telusuri lagi, sebenarnya jilbab itu bukanlah budaya Indonesia. Jilbab itu sebenarnya adalah budaya Yahudi. Namun ironisnya, orang-orang yang getol untuk memaksakan pemakaian jilbab biasanya adalah para pembenci Yahudi. Mereka sangat benci kaum Yahudi setengah mati. Tapi kok budayanya mau dipaksakan? Kok cara mereka berpakaian ditiru dan malah justru dipaksakan kepada anak-anak didik kita. Nah, disitulah ironisnya guys. Tapi intinya memang jilbab itu bukanlah budaya asli Indonesia, melainkan budaya asing. Dan segala sesuatu yang berbau asing, tentu sepatutnya kita harus pilih dan pilah ya guys. Kita filter dulu, tidak semuanya harus kita telan mentah-mentah, kita tiru dan kita adopsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saat ini kan semua murid perempuan atau semua siswi, hampir semua diwajibkan untuk memakai jilbab di sekolah ya guys. Baik dari SMA, SMP, SD, bahkan sejak dari TK. Walaupun kewajiban siswa memakai jilbab ini tidak dilakukan secara terang-terangan ya guys. Tapi kalau anak perempuan kita tidak pakai jilbab di sekolah kayaknya gimana gitu ya. Nah ketika saya sekolah dulu guys, pada waktu saya TK tidak ada
murid yang memakai jilbab sama sekali. 0, kosong alias zong. Ya. Ketika saya masuk SD, dari kelas 1 sampai kelas 6, tidak ada pula satu pun siswa perempuan yang memakai jilbab. Kosong alias zong. Dan sesudah tamat SD, saya melanjutkan ke SMP negeri. Masih tidak ada siswi yang memakai jilbab. Dari semua teman-teman saya yang perempuan, tidak ada satupun yang memakai jilbab. Dan kemudian ketika saya melanjutkan ke SMA, nah pada tingkat SMA barulah ada yang berjilbab. Tapi jumlahnya tidak mayoritas. Hanya beberapa gelintir saja yang mengenakan jilbab ketika pergi ke sekolah. Namun buat sekolah semuanya itu tidak menjadi masalah. Karena mengenakan jilbab sebenarnya itu bukanlah kewajiban siswa, melainkan hak. Kalau kata Rocky Gerung, itu adalah hak. Hak untuk memakai jilbab jika anak kita mau. Tapi jika mereka tidak hendak, tidak mau, dan tidak menyukai memakai kerudung yang bernama jilbab ini ke sekolah, maka pihak sekolah tidak berhak untuk memaksa para siswi tersebut. Jadi buat para orang tua yang belum tahu, sekarang ingatlah dan pahamilah bahwa sekolah tidak berhak untuk memaksa anak-anak Bapak dan Ibu untuk memakai jilbab ketika datang ke sekolah. Buat anak-anak kita, adik-adik kita yang kebetulan juga menonton video ini, kalian juga harus paham dan harus ingat bahwa memakai jilbab itu bukanlah kewajiban. Kalian tidak boleh dipaksa untuk memakai jilbab. Kalau misalnya hal ini terjadi, seperti yang terjadi di sebuah sekolah di Jawa Timur tersebut, misalnya ada guru kalian atau ada pihak sekolah kalian yang memaksa kalian harus memakai jilbab, bahkan kemudian sampai melakukan kekerasan terhadap kalian dengan cara memotong rambut kalian secara sembarangan seperti yang dilakukan oleh Ibu Endang tadi itu, maka jangan ragu-ragu. Laporkan kejadian ini kepada orang tua kalian dan sebarkan kejadian ini kepada media sosial kalian biar semua orang tahu. Dan bisa dipastikan dalam waktu singkat sekolah kalian dan guru kalian bisa menjadi viral. Jadi jangan takut ya guys, adik-adik, anak-anak kami. Jika kalian ingin pakai jilbab, monggo silahkan. Tapi jika kalian tidak ingin, sekolah dan guru juga tidak berhak untuk memaksa. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terjadi lagi ya guys. Segala bentuk pemaksaan terhadap peserta didik, anak-anak kita, untuk mengenakan pakaian yang sebenarnya bukanlah budaya kita sendiri. Semoga tidak terjadi lagi di masa mendatang. Namun jika terjadi lagi, kita semua harus bersama-sama melawan praktek-praktek seperti ini. Kita viralkan. Sehingga semua orang jadi tahu dan pelakunya menjadi malu. Harus menanggung malu seumur hidup. Mau dikemanakan muka ini? Itulah sanksi sosial yang bisa kita berikan. Terima kasih buat semua yang telah menonton video ini, dan jika Anda berkenan berikan tanda jempolnya, atau jika Anda tidak suka dengan video ini, berikan tanda jempol menghadap ke bawah. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.